wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Trina Putri dengan NIM 21106 11241. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Kali ini saya memilih tema tentang pengakuan dalam hukum internasional. Seperti pada umumnya bahwa seiring pergantian zaman, hal lama akan berganti menjadi hal yang baru. Sama halnya dengan pemerintah lama digantikan dengan lahirnya pemerintah yang baru. Perubahan tersebut yang membuat masyarakat terdesak oleh keadaan untuk ada di pihak mengakui ataupun tidak. Akan tetapi jika suatu negara baru ditolak kehadirannya atau tidak ada pengakuan dari negara lain, tentunya akan mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan antar negara. Maka dari itu, kita tahu seberapa pentingnya pengakuan bagi negara baru. Pengakuan sendiri didefinisikan sebagai pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Dalam hubungan antar negara, pengakuan berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subjek hukum internasional yang tidak dapat diragukan lagi. Kemudian, yang akan saya bahas yaitu mekanisme pemberian pengakuan. Ada pemberian pengakuan secara tegas dan pemberian secara tersirat atau diam-diam. Pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi. Sedangkan pengakuan secara diam-diam atau tersirat maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, seperti pembukaan hubungan diplomatik, kunjungan resmi seorang kepala negara, dan pembuatan perjanjian yang bersifat politis. Kemudian, terdapat teori-teori pengakuan. Yang pertama ada teori konstitutif dan yang kedua teori deklaratoir. Dalam hukum internasional, teori konstitutif melihat bahwa suatu negara dianggap lahir kembali sebagai suatu negara baru apabila telah diberi pengakuan oleh negara lain. Artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru apabila belum ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan seperti itu memiliki kekuatan konstitutif. Menurut teori deklaratif, negara tidak menciptakan suatu negara. Hal ini disebabkan lahirnya suatu negara merupakan suatu fakta murni yang sudah memenuhi klasifikasi negara menurut standar internasional. Dan dalam hal ini, pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. Teori ini juga berpendapat bahwa suatu negara begitu lahir akan langsung menjadi anggota masyarakat internasional, dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Sehingga pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu negara terlepas dari ada atau tidaknya negara yang mengakui. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis pengakuan. Yang pertama ada pengakuan de facto dan yang kedua ada pengakuan de jure. Pengakuan de facto diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Pengakuan de facto secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap suatu fakta. Maksudnya pengakuan ini diberikan jika faktanya suatu negara itu memang ada. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri. Apakah fakta itu bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Lebih lanjut, karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Sebab bila mana negara yang diakui ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini akan berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan pengakuan de facto yang bersifat sementara, pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Kemudian yang akan saya bahas adalah bentuk-bentuk pengakuan. Di sini saya akan membahas tentang pengakuan bersyarat, pengakuan kolektif, pengakuan terhadap pemerintah baru, pengakuan terhadap belligerent, pengakuan terhadap insuren atau pemberontak. Pengakuan bersyarat suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru sebagai imbangan pengakuan. Kemudian pengakuan kolektif berkaitan dengan masuknya suatu negara ke dalam suatu organisasi internasional terkadang menimbulkan masalah yang cukup penting bagi negara yang bersangkutan.
Kemudian pengakuan terhadap pemerintah baru dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan negara dan juga pemerintahnya. Hal ini biasanya terjadi jika corak pemerintahan yang lama dan yang baru sangat kontras perbedaannya. Dalam praktek, pengakuan terhadap negara dan pemerintah memang biasanya berjalan bersamaan. Jika suatu negara menolak pengakuan suatu pemerintah baru yang berkuasa di dalam suatu negara, hal ini tidak mengakibatkan negara tersebut kehilangan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Kemudian pengakuan beligeransi, pengakuan ini mirip dengan pengakuan sebagai pemberontak, namun sifatnya ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan sebagai pemberontak ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya sendiri di suatu negara. Kemudian yang akan saya bahas ini mengenai penarikan kembali pengakuan. Penarikan kembali pengakuan secara umum dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional. Sehingga apabila pengakuan itu diberikan, maka pengakuan itu akan berlaku untuk selamanya dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional. Sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.